Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Pojok Programmer. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan kode igniter 4 yang telah lama tertunda. Di sini saya baru membahas pada video pertama tentang instalasi kode igniter 4 menggunakan sistem operasi Linux ya di laptop saya. Ketika Anda menggunakan Windows atau menggunakan SAM sebagai paket server, sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Pada prinsipnya sama saja, hanya berbeda pada environment saja, bahwa di Linux tidak mengenal drive C, drive D itu ya. Pada prinsipnya sama saja. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang controller ya. Jadi setelah kita instalasi, hari ini kita akan bahas tentang controller. Nah, yang pertama adalah kita bahas apa itu controller. Controller itu bisa secara sederhana dapat dikatakan sebagai kelas ya, yang telah diberi nama, yang dapat diasosiasikan dengan URL ya. Jadi sebuah kelas ya, controller berasal sebuah kelas ya. Sebuah kelas ya, yang dapat diasosiasikan dengan URL pada kode igniter baik 3 ataupun 4 ya. Di sini saya gunakan versi 4 nah, di C4 di sini. Nah, contohnya di sini. Nah, contoh di sini saya punya contoh sebuah URL menggunakan C4, biasanya seperti ini. Misalnya alamat ini ya, alamat web.com misalnya. Di sini ada index.php. Nah, di sini adalah misalnya artikel. Nah, di sini, maka di sini adalah inilah yang disebut dengan controller. Ini di sini adalah segmen pertama daripada URL, itu adalah controller. Di sini selain sebuah kelas juga disebut sebagai segmen pertama, segmen ke-1 dari sebuah URL yang dibuat dengan framework CI ya, baik 3 ataupun 4 ya, baik 3 atau 4. Jadi isinya sebelah sininya ini adalah disebutnya alamat web ya, ini adalah alamat web. Nah, ini adalah index page ya, bagian sini adalah index page. Nah, sebelah sini adalah controllernya. Nah, ini adalah controller. Nah, jadi jelas ya, manakah yang disebut dengan controller. Jadi controller itu adalah sebuah kelas ya, sebuah file kelas di dalam kode igniter yang diasosiasikan dengan URL, di mana nanti URL-nya ketika kita membangun aplikasi dengan CI itu akan seperti ini. Nah, manakah yang disebut controller? Ya ini ya, segmen pertama setelah index page. Ini index PHP garis miring, ini adalah controller. Bisa saja mungkin artikel atau misalnya ini komentar ya, seperti ini ya, komentar, atau seperti ini misalnya buku tamu. Nah, ini buku tamu. Nah, ini adalah artikel, komentar, dan buku tamu itu adalah sebuah controller. Nah, lantas bagaimana kita membuat controllernya? Di sini saya simpan di sini ya. Nah, bagaimana kita membuat controller? Sini ya. Nah, di sini bagaimana kita membuat controller? Di sini materi kedua adalah membuat controller ya. Nah, baik, sebelum saya di sini untuk membuat controller kita harus menggunakan perintah baris ya, tidak seperti pada CI3, dimana pada CI3 itu dibuat secara manual, tapi di dalam CI4
bisa membuatnya menggunakan perintah baris ya. Nah, sebelum kita membuat controller, nanti di sini saya belum membuat aplikasinya ya, saya belum mendownload kode editornya. Nah, di sini untuk membuatnya kita menggunakan perintah php spark ya, php spark make controller, nama controller misalnya ya, nama controller. Nah, tidak boleh pakai spasi ya. Nah, catatan di sini tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh. Kedua, menggunakan spasi, menggunakan tambah minus plus mendengar garis miring ya, bintang. Nah, operasi matematika ya, yang operator matematika itu tidak boleh. Nah, kurung buka atau tutup seterusnya nggak boleh ya, atas seperti ini nggak boleh. Jadi hanya dibolehkan menggunakan huruf saja dan tidak boleh diawali dengan angka ya, tidak boleh diawali angka atau seluruhnya angka, nggak boleh ya. Jadi harus huruf A sampai Z. Kalaupun ada pemisah kata, dua kata menggunakan underscore seperti ini ya. Nah, sebelum kita praktek membuat controller, mari kita download dulu CI nya, membuat project baru ya. Mari kita mulai. Di sini kita jalankan terminal baru ya, di sini new terminal. Nah, di sini silakan buka komputer Anda. Nah, di sini saya akan masuk ke drive D ya, saya punya data. Nah, sini kita masuk ke data dulu, atau biarkan saja ya di sini ya, apa-apa lah. Nanti kita akan membuat project baru, nama projectnya app contoh controller. Jadi kita mulai menggunakan perintah berikut ya. Kalau Anda ingin lebih jelas lagi tentang instalasi, silahkan buka di video pertama di sini. Nah, video pertama ini menjelaskan bagaimana menginstalasi kode editor. Kita mulai menjalankan perintah composer ke project ya. Ini kode editor 4/app starter. Di sininya kita tambahkan nama projectnya adalah app contoh controller ya, app controller atau gini lah, app controller saja seperti ada panjangan app controller. Nah, kita tambahkan opsi seperti ini, no dev, supaya si ukuran file yang downloadnya tidak terlalu besar. Kan udah banyak yang di download ya, untuk developernya, developer toolnya udah banyak yang di download, jadi kita tambahkan opsi no dev saja. Nah, pada saat Anda menekan tombol enter, pastikan kita terkoneksi ke internet. Kalau sudah, tekan tombol enter sini. Nah, maka dia akan menjalankan proses install. Nah, ini selesai ya. Jadi pastikan kita ada di mana ya. Di sini karena saya lokasinya ada di home, di sini di folder saya ya, ada di home. Nah, kita lihat, buka file manajernya di sini. Nah, di sini saya sudah membuat app controller di sini. Kalau Anda mungkin di Windows ada di drive C user, nah, nama usernya apa, misalnya C01 dan seterusnya. Ya, artinya ada di sini gitu ya. Nah, di sini inilah perintah download, perintah yang menggunakan komposer ini. Jadi hasil perintah ini adalah kita mendownload printnya. Nah, di sini sebelum saya lanjut, ini akan saya simpan dulu di folder ini ya. Kita simpan dulu. Ayo saya ini ya, di folder app di home ya, ada app controller. Ini saya tambahkan saja di sini resumo.txt
txt. Nah, kita sudah menginstalnya, sekarang kita akan menjalankannya. Ya, untuk jelasnya silahkan buka kembali video yang pertama ini, bagaimana menjalankan project CodeIgniter yang sudah selesai diinstal. Ya, kita langsung saja di sini kita buka projectnya dengan memilih file open folder pada Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke folder di mana projectnya berada, yaitu di sini ya. Nah, pilih OK, atau kalian menggunakan Windows select folder kalau tidak salah ya, kita OK saja di sini. Nah, ini ya, ini catatan saya yang tadi. Nah, ini ya, ini project saya yang kita download tadi. Nah, sekarang bagaimana menjalankannya? Berarti kita untuk menjalankannya tambah buka terminal baru. Nah, di sini ketik perintah php password ya, maka dia servernya berjalan. Jadi sini tanpa membutuhkan Apache ya. Di sini karena localhost 80 yang sudah dipakai, maka di komputer saya menggunakan 8081. Jadi buka browser kosong, panggil localhost /2 8081. Nah, ini adalah CodeIgniter yang sudah kita gunakan. Kita instalasi yaitu versi 4.1.9. Nah, kita bahas tentang controller. Nah, controller di dalam CodeIgniter itu tersimpan di folder di CI4 ya. Itu tersimpan di folder app, di folder controller. Nah, kalau melihat di sini kita sudah diberikan dua buah controller, yaitu base controller ini di sini, dan satu lagi controller contoh yaitu home. Nah, bagaimana membuat controller? Kalau membuat controller itu ada dua cara. Cara pertama Anda membuat dengan klik kanan new file, terus ketik seperti ini. Yang membedakan adalah bagian name-nya saja. Yang nama controller adalah nama filenya, itu ya. Nah, nama controller adalah nama filenya kalau kita menggunakan secara manual. Namun di CI4 ini kita bisa membuat controller dengan cara menggunakan perintah ini ya. Caranya tadi ya, buka terminal baru ya, ini yang pertama, buka terminal baru, yang kedua jalankan perintah berikut. Misalnya kan kita akan membuat controller pegawai, misal maka di sini saya copy saja ya, maka di sini nama kontrolnya pegawai, maka di sini jangan matinya jangan di sini ya, karena kalau ini saya close berarti servernya mati. Jadi kita buat terminal baru, new terminal ya. Kita punya dua terminal, yang satu sedang menjalankan server, yang satu terminal yang siap digunakan. Nah, di terminal kosong inilah kita menjalankan perintah ini. Jadi perhatikan di sini di bagian app controller ya, kita mempunyai dua buah controller bawaan daripada saat kita menginstal tadi. Sekarang kita membuat yang baru. Maka untuk membuat yang baru ketik saja php make controller. Nama kontrolnya adalah pegawai. Maka ketika di enter, dia akan membuat sebuah file baru dengan nama pegawai PHP. Nah, lihat bagian sini tadi cuma 2, sekarang ada 3, yaitu pegawai. Bagaimana kalau membuat controller yang baru, misalnya gaji ya, PHP make controller, misalnya gaji, enter, maka dia otomatis membuat yang baru. Jadi setiap Anda memberikan perintah PHP spark make controller, maka dia akan menjalankan perintah membuat file. Bagaimana isinya? Kita lihat isinya. Nah, secara otomatis maka dengan perintah spark yang tadi kita otomatis dibuatkan sebuah file dengan nama pegawai PHP, hurufnya diawali huruf kapital, nama filenya, nama kelasnya juga diawali huruf kapital, dan dibuatkan untuk buah metode yaitu index. Nah, di sini inilah kita sudah membuat satu buah controller
Nah, bagaimana cara memanggil URL-nya? Nah, di sini memanggil URL di sini ya. Berikutnya memanggil URL, memanggil controller. Nah, di sini, nah kita jalankan dengan cara localhost index.php sebutkan nama controllernya ini ya. Nah, pegawai. Nah, kenapa kosong? Karena memang di sini juga masih kosong. Kita coba tambahkan ini, dibuang, tambahkan echo kutip ini adalah controller pegawai, koma, maka simpan ya, kita refresh ulang, tampil ini adalah controller pegawai. Bagaimana kalau memanggilnya gaji? Nah, berarti tambahkan gaji. Nah, kosong. Kenapa? Karena digaji juga, ini indeksnya masih kosong. Tambahkan echo ini adalah controller gaji, ketik koma, simpan dan kita refresh. Nah ya, bagaimana kalau menghilangkan yang home? Maka bisa dia jadi home, ini hasilnya. Bagaimana kalau kita cuma memanggil localhost 8? Kenapa otomatis menjalankan yang home? Nah, yang home ini akan otomatis dijalankan. Kenapa? Karena dia dijadikan sebagai default controller. Nah, di sini maka tadi ya, memanggil controller pada browser, ketik URL seperti ini, http, saya tambahkan nama host, sudah ya, nama host garis miring index.php garis miring controllernya, nama controller, misal tadi misal nah ini localhost index.php/pegawai ya. Import ini apalagi gaji, apalagi home dan seterusnya ya, home. Nah, ini cara memanggil controllernya. Kalau tadi membuatnya, setelah itu memanggil. Nah, sekarang bagaimana? Di sini ada banyak controller, ada 3 controller, tapi kenapa otomatis yang dipanggil itu yang home? Jadi ketika saya tutup browser, buka tab yang baru, saya memanggil sebuah localhost, alamatnya, nama hostnya, tanpa menyebutkan controller apapun, tapi ketika dijalankan, dia menjalankan controller home. Nah, siapakah yang menunjuk bahwa si controllernya didefaultkan? Maka di sini kita menyebutnya sebagai menentukan default controller ya. Kalau banyak controller, maka kita harus menentukan salah satu default controller, menentukan default controller. Nah, kenapa harus dibentukkan? Karena banyak ya, semakin kompleks aplikasi akan semakin banyak controller. Nah, untuk itu harus dipilih salah satu controller sebagai default ya. Caranya adalah ya, satu, buka file config.php yang ada di folder app/config ya, yang besar. Jadi di sini saya punya folder config, app config, ada file namanya config. Sorry, di sini ada file namanya, di sini namanya root ya, ada namanya root. Nah, di sini namanya roots, bukan config, namanya root ya. Jadi kita buka file yang namanya roots.php. Apa yang berubah? Nah, contohkan ubah bagian sini. Nah, ubah di bagian sini, ubah bagian set default controller menjadi, nah, ubah bagian titik 2 ini dengan yang baru. Nah, di sini artinya
Kalau ini diisi dengan home, maka dia menjalankan file controller home yang dipilih. Kalau kita ingin menjalankan pegawai, ya ganti saja dengan pegawai. Nanti di root ini kita ganti dengan misal jadi pegawai ya. Nah, di sini rootnya asalnya home, yang ini kita pilih dengan pegawai, dengan controller yang kita buat tadi, pegawai seperti ini ya. Maka ketika saya refresh, perhatikan di sini yang tadinya halamannya welcome to sekarang berubah. Jadi ini maaf, jadi kita harus seperti mematikan dulu servernya, baru kita nyalakan kembali. Ya, kita tutup, close dulu dengan menekan tombol Ctrl C, kemudian kita jalankan kembali seperti ini ya. Maka sekarang kita refresh. Ada yang salah di sini. Rootnya config, default controlnya pegawai, definisi. Di sininya ada ini ya, home mengarahnya ke sini. Coba kita lipat, dimatikan dulu. Nah itu ya, sini ya. Jadi matikan di bagian sini ya, di disable bagian ya. Nah ini komen ya, di komen berikutnya tambahkan yang ketiga, ubah bagian ini. Nah ini ya, menjadi tambahkan ini garis apa, garis miring 2 kali. Jadi ini di komentar ya. Karena ini ketika kita menjalankan localhost 8081, dia akan ke pegawai. Bagaimana kalau kita ganti rootnya dengan gaji di sini ya, kita ganti dengan gaji. Maka kita tadi refresh, meskipun kita tidak menyebutkan index.php gaji ya, tanpa menyebutkan itu, hanya sampai sini, maka dia akan menjalankan controller gaji ya. Nah itu adalah sebuah controller. Oke, sampai sini dulu ya. Ini bagaimana membuat controller. Jadi di sini yang pertama adalah apa itu controller, sebuah kelas ya yang berisikan URL. Ini contohnya, ini yang disebut controller ya. Bagaimana membuatnya dengan perintah php spark controller. Ini contoh catatan, nama kontrolnya tidak boleh melakukan spasi dan lain-lain. Ini aturannya. Memanggilnya bagaimana, ketik localhost, nama host gitu ya, nama kontrolernya. Misal di sini pegawai, gaji, home. Nah, menentukan default controller. Semakin kompleks aplikasi, maka hanya satu yang default. Misalnya caranya adalah buka file routes di power config di sini ya, ini yang root ini di power config. Nah di sini ada bagian root, sini di bawah ada yang bagian roots. Nah di sini root, kemudian setelah itu ubah defaultnya menjadi nama kontrol asalnya home menjadi pegawai kan. Dan jangan lupa supaya memberikan efek perubahan, bagian roots di sini di baris ke root definition ini diberikan tanda komentar 2 kali supaya ini tidak dibaca ya, supaya ini berefek gitu ya, supaya ini berefek. Nah oke, sampai sini dulu kita bahas tentang controller. Nah setelah itu kita akan membahas tentang metode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.